Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat orchid. Kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Dalam merawat anggrek kesayangan kita, tentu kita akan memberikan yang terbaik untuk anggrek kita. Namun, tahu nggak sih sebenarnya itu baik atau justru berdampak buruk pada anggrek yang kita sayangi? Nah, berikut ada beberapa kesalahan yang mungkin kita pernah lakukan dalam merawat anggrek ataupun malah sedang melakukannya. Nah, jadi apa aja sih yang nggak boleh diaplikasikan pada anggrek kesayangan kita? Saksikan terus videonya. Yang pertama adalah media tanam. Akar anggrek secara alamiahnya adalah akar yang menempel pada pohon, sehingga akar anggrek tidak menyukai media tanam yang kurang memiliki sirkulasi udara. Apalagi ketika kita memberikan pupuk seperti pupuk kompos, hal itu hanya akan menyebabkan kebusukan. Ya memang ada beberapa jenis anggrek dan sepertinya sih saya cuma tahu satu jenis saja, itu anggrek tanah. Dan itu pun juga tidak menggunakan pupuk kompos sepenuhnya. Jadi perlu diperhatikan media tanam apa saja yang cocok untuk merawat anggrek seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang kedua adalah penyiraman. Hal ini masih ada kaitannya dengan kelembapan pada media tanam. Overwatering akan menyebabkan kelembapan yang terlalu tinggi pada media tanam, yang juga dapat mengakibatkan kebusukan pada anggrek karena tumbuh jamur dan bakteri. Tentu akan muncul pertanyaan tentang waktu penyiraman anggrek yang sesuai. Dalam prakteknya, hal ini bisa sangat bervariasi, tergantung di mana kita tinggal atau kita tinggal di daerah dataran rendah, sedang, ataupun tinggi. Jadi, karena setiap ketinggian itu memiliki kelembapan sirkulasi udara yang bervariasi. Cara termudah untuk mengetahui kelembapan media tanam adalah dengan menempelkan jari kita ke media tanam. Nah, jadi ketika kita rasa terlalu kering, bisa kita lakukan penyiraman. Dan untuk mencegah kebusukan, lakukan penyiraman pada pagi atau sore hari. Ketika melakukan penyiraman, usahakan tidak terkena pada bagian bunga untuk anggrek yang sudah berbunga. Karena hal ini dapat mengurangi umur pada bunga itu sendiri, jadi lebih cepat layu. Yang ketiga, terlalu fokus hanya pada bunga. Ini kerap kali terjadi bagi pemula, khususnya ketika merawat anggrek, karena hanya berfokus pada bunga, akhirnya hanya memberikan pupuk untuk pembungaan saja. Padahal, dalam merawat anggrek juga perlu memperhatikan kesehatan akar, batang, daun, dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Hal ini akan menyebabkan anggrek tidak memiliki kesempatan untuk memperbarui tunas daun atau batang yang baru. Akibatnya, sel-sel tua akan mati dan cadangan makanan hanya digunakan untuk berbunga. Efek yang akan ditimbulkan pada anggrek akan lemah dan dapat mengakibatkan kematian. Nah, untuk itu, perlu dijaga keseimbangan antara pertumbuhan vegetatif dan generatif dengan memberikan pupuk yang sesuai tingkat pertumbuhannya. Yang keempat adalah agroklimat. Ini poin yang terpenting. Seringkali kita mengeluhkan kenapa anggrek kita tidak juga berbunga. Padahal sudah dewasa dan ketika membeli juga sudah berbunga. Agroklimat seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting. Lebih baik memberikan pupuk pembungaan saja. Padahal agroklimat itu berpengaruh hingga 70%. Dari anggrek yang kita rawat, seperti misalnya kita membeli anggrek bulan yang sudah berbunga, kemudian setelah masa bunganya selesai, sudah habis dan tidak mau berbunga lagi. Atau kita beli anggrek jenis dendrobium, setelah selesai berbunga, hanya mau menumbuhkan tunas batang saja. Ini disebabkan karena agroklimat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
Untuk penjelasan agroklimat, bisa simak video sebelumnya atau klik di pojok kanan atas ya. Sekian penjelasan dari kami tentang beberapa kesalahan yang mungkin kita pernah lakukan dalam merawat anggrek. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk Anda yang masih bingung terkait penjelasan di atas, bisa langsung hubungi kami melalui kontak WhatsApp yang sudah ada di deskripsi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.